Beastmaster, Bab 255 sampai dengan 256. Bab 255, Ancaman dan Solusi. Qiao Bai membuka matanya lebar-lebar dan berpura-pura terkejut. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apakah benar ada orang yang sesederhana itu? Wei Yunping merasakan darah tersangkut di tenggorokannya dan dia hampir memuntahkannya. Ekspresi wajah Suyan menjadi sangat jelek. Puci. Hanya Jiang Heng di samping yang tertawa terbahak-bahak. Baru pada saat inilah Wei Yunping dan Suyan menyadari ada seseorang di samping Qiao Bai. Ekspresi marah muncul di wajah mereka berdua pada saat yang bersamaan. Jangan menunggu mereka marah. Wei Yunping melihat penampilan Jiang Heng dan alisnya tiba-tiba melonjak. Dia tidak tahu apakah itu ilusinya. Tetapi dia selalu merasa wajah ini terlihat sedikit, sangat familiar. Itulah jenisnya. Rasanya seperti saya pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi tidak begitu terasa familiar. Melihat wajah Jiang Heng, Wei Yunping terdiam sesaat. Kemudian dia tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Huang Zu datang langsung bersama para Beastmaster dari Aliansi Penjinak Binatang Kota NY. Bawa mereka pergi. Dia tidak memberi Wei Yunping dan Suyan kesempatan untuk berbicara. Dia hanya melambaikan tangan dan menyuruh keduanya dibawa pergi. Huang Zhou kemudian berjalan mendekati Qiao Bai dan menatapnya dari atas ke bawah. Apakah kamu baik-baik saja? Nada bicara Huang Zhou dipenuhi dengan kegugupan dan kekhawatiran terhadap Qiao Bai. Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Dia menyentuh hewan peliharaan di sekitarnya. Baru pada saat itulah burung gagak kecil itu menjadi tenang. Marah. Tidak. Hal-hal itu tidak ada. Mereka hanya ingin melindungi Beastmaster dengan lebih baik. Itu benar. Itu saja. Melihat ini, Qiao Bai melengkungkan bibirnya. Lalu menatap Huang Zhou lagi. Maaf mengganggu Paman Huang untuk pergi ke sana secara langsung. Sudah menjadi kewajibanku untuk melakukan perjalanan ini untukmu. Huang Zhou juga tidak sopan. Dia tidak pernah menyembunyikan alasan sebenarnya mengapa dia menghargai Qiao Bai. Dia tidak peduli bahwa Qiao Bai mengetahui hal ini. Qiao Bai benar-benar ada sesuatu yang harus dilakukan. Dan Huang Zhou tiba lebih awal dari orang lain. Masalah Qiao Bai adalah masalah besar. Kita tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada Qiao Bai. Kedua orang ini dan grup Donghua ini benar-benar. Jiang Heng tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Bodoh. Meski dia tidak mengucapkan kata itu. Itulah yang dimaksudnya. Bodoh sekali. Begitu bodohnya sampai dia bahkan tidak bisa melihat. Grup Donghua. Ketika Huang Zhou mendengar nama ini, pikirannya langsung bekerja cepat. Lalu ia menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Saya ingat itu adalah kelompok yang sudah mapan, kan? Ketua sebelumnya cukup cerdas dan pintar. Itulah sebabnya ia mampu mengembangkan grup Donghua ke level saat ini. Tapi beberapa tahun yang lalu, ketua yang lama sudah tua dan menyerahkan jabatan itu kepada putra tunggalnya. Putra itu, setelah mengatakan itu, Huang Zhu menggelengkan kepalanya. Tak ada kata-kata lagi yang terucap. Qiao Bai dan Jiang Heng keduanya mengerti apa yang dimaksud Huang Zhou. Ketua baru mungkin adalah orang yang tidak memiliki kemampuan. Sebenarnya, kalau dia memang tidak punya kemampuan, ya sudahlah. Tapi dia juga sangat ambisius. Huang Zhou mendesah tak berdaya. Bagaimana kata pepatah, saya tidak takut generasi kedua bergantung pada orang tua mereka. Saya hanya takut generasi kedua memulai bisnis mereka sendiri. Qiao Bai dan Jiang Heng keduanya tertawa. Batuk-batuk. Tidak bermoral. Bagaimanapun, orang ini adalah orang yang bodoh pertama kali. Siapa nama ketua grup Donghua saat ini? Coba saya pikirkan. Huang Zhou tampaknya sudah sering berurusan dengan grup Donghua. Setelah merenung sejenak, dia masih tidak dapat mengingatnya. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, singkatnya, dia bukan orang yang cakap, tetapi dia punya banyak ide. Dia juga meremehkan warisan yang dibangun ayahnya, menganggap bahwa barang-barang sehari-hari yang dihasilkan oleh makhluk-makhluk luar biasa hanyalah masalah sepele. Saya sangat meremehkan hal ini dan menganggap ayahnya kurang berani. Qiao Bai mendecakkan bibirnya. Bagaimana mengatakannya? Orang harus menyadari kemampuan mereka sendiri. Disayangkan, ketua yang baru bukanlah orang seperti itu. Lebih dari itu, Huang Zhou menggelengkan kepalanya lagi. Begitu ketua baru menjabat, ia mulai melakukan perubahan drastis.
termasuk reformasi dan inovasi, untuk mengubah jalur industri awal Donghua Group dan target pasarnya. Ketika binatang buas itu mengatakan hal itu, bibirnya melengkung. Anda dapat melihatnya. Huang Zhou sungguh meremehkan ketua baru itu. Jangan bahas dia lagi. Dasar orang sial. Umpat Huang Zhou. Nanti aku hubungi si tua Dong Pingfan itu. Jika Anda tidak mendidik anak Anda sendiri, siapa lagi yang dapat Anda harapkan untuk membantunya mendidiknya? Kedengarannya Huang Zhou cukup akrab dengan ketua grup Donghua. Akan tetapi, Huang Zhou tidak berniat menutupi kesalahan pihak lain. Saya bahkan ingin menyeret orang itu keluar dan memukulinya. Saya harap orang-orang mereka tidak mengganggu saya lagi, kata Qiao Bai. Qiao Bai tidak tertarik dengan urusan keluarga Dong. Asalkan hal itu tidak mengganggunya. Qiao Bai terlalu malas untuk mengerti. Baiklah, Huang Zhou tidak merasa ada yang salah dengan perkataan Qiao Bai. Jadi dia mengangguk. Orang itu mengincar jantung mekanik dan berusaha memaksakan penjualan. Pasti karena dia masih punya jiwa wirausaha. Oh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa grup Donghua begitu kuat sehingga dapat dengan mudah mengancam bakat-bakat kota New York? Tunggu, Huang Zhou menyipitkan matanya dengan ekspresi yang sangat tidak ramah. Untuk Huang Zhou, memprovokasi Qiao Bai berarti memprovokasi dia. Tidak perlu menunggu beberapa tahun. Qiao Bai sekarang menjadi kartu nama yang tak terpisahkan dari kota New York. Sentuh Qiao Bai. Tunggu untuk mati. Huang Zhou telah memikirkan 108 cara untuk menimbulkan masalah bagi pihak lain. Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu harus istirahat yang cukup dan jangan memaksakan diri pada orang yang mengalami atrofi cerebellum ini. Sebelum pergi, Huang Zhou berkata kepada Qiao Bai dengan tulus. Qiao Bai tertawa lagi. Bagus. Setelah mengusir kedua orang ini yang sedikit bodoh tetapi tidak benar-benar bodoh, Jiang Hang memandang Qiao Bai dari waktu ke waktu. Qiao Bai menoleh dan menatap Jiang Hang. Apa yang kau lihat? Tanya Qiao Bai terus terang. Kalau ada yang ingin kau katakan, jangan sembunyikan. Tanyakan saja langsung. Aku jadi tidak nyaman kalau kamu terus menatapku. Batuk-batuk. Jiang Hang terbatuk 2 kali karena malu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, apakah kamu benar-benar tidak marah sama sekali? Tidak heran Jiang Hang penasaran. Emosi Qiao Bai sangat stabil sepanjang proses. Agak terlalu stabil. Qiao Bai tersenyum. Mengapa kamu marah? Jiang Hang tahu bahwa Qiao Bai sungguh-sungguh bersungguh-sungguh. Kenapa kamu marah? Karena mereka bicara kasar. Tanya Jiang Hang ragu-ragu. Lagi pula, mereka meremehkanmu, mengancammu, dan sama sekali tidak menganggapmu serius. Qiao Bai tersenyum. Tetapi apakah itu berguna? Qiao Bai bertanya balik. Mereka tidak mengancam saya, melainkan menakut-nakuti saya. Kamu memperlakukanku seperti anak sungguhan. Jiang Hang terdiam. Kamu tidak mengatakannya. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat pasti tahu. Qiao Bai adalah peneliti tingkat kedua. Menyerang Qiao Bai. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Kecuali, Qiao Bai mundur. Ukuran Donghua Group sebenarnya tidak lebih berharga daripada Qiao Bai. Meskipun kau tidak terlalu peduli, hal semacam ini tetap saja sangat buruk. Jiang Hang berpikir sejenak dan berkata, karena aku sudah melihat hal semacam ini, aku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saya juga akan melaporkannya ke kantor pusat Star City. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mengancam dan mengintimidasi profesor binatang yang berharga dari aliansi penjinak binatang akan baik-baik saja? Donghua Group bergerak dalam bisnis kebutuhan sehari-hari biologis yang luar biasa. Yang perlu mereka ajukan bukanlah izin usaha biasa. Sebaliknya, mereka perlu mengajukan permohonan izin usaha khusus dari Bistaming Alliance. Pajak juga dibayarkan dalam 2 bagian. Satu salinan diserahkan ke negara. Bagian lainnya diserahkan kepada Bistaming Alliance. Jiang Hang tentu saja tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan terhadap grup Donghua. Hanya pemeriksaan rekening sederhana. Saya yakin tidak akan ada masalah dengan Donghua Group, kan? Kalaupun ada yang benar-benar salah, apa hubungannya dengan dia? Itu tergantung pada seberapa kuat Donghua Group itu sendiri. Jiang Hang menugaskan tugas itu. Melihat ini, Qiao Bai mengacungkan jempol pada Jiang Hang. Bagus sekali. Dong Tianyi, yang tidak menunggu Wei Yunping dan Su Yan kembali selama 2 hari,
sama sekali tidak mengkhawatirkan mereka. Sebaliknya, dia masih saja mengumpat. 2 potong sampah. Masih belum ada berita. Dia cuma anak nakal. Memikirkan Qiao Bai. Dong Tianyi kembali dipenuhi amarah yang tak terlukiskan. Itu jelas milikku. Harta karunnya. Yang pertama kali direbut adalah Qiao Bai. Penuh kebencian. Dong Tianyi masih berpikir tentang bagaimana dia akan menjegal Qiao Bai jika dia berhasil mengintimidasinya. Akan lebih baik jika Qiao Bai tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya dengan kata-kata. Dong Tianyi tidak pernah memikirkan apa yang harus dia lakukan jika Qiao Bai tidak memakan umpannya. Menurut pendapat Dong Tianyi, orang seperti Qiao Bai, yang kelas sosialnya rendah dan pendidikannya rendah, tidak akan berani melawannya. Kemudian, Dong Tianyi yang tengah asyik dengan hayalan indahnya dibangunkan oleh Dong Pingfan yang bergegas masuk ke kantornya dengan marah. Ayah, menatap Dong Pingfan yang menyuruh pengawalnya mendobrak pintu dan berjalan ke arahnya dengan marah. Mata Dong Tianyi masih sedikit bingung. Sepertinya aku tidak tahu mengapa lelaki tua yang sudah pensiun ini muncul di sini. Aku bukan ayahmu. Kamu adalah leluhurku. Lebih dari sehari telah berlalu sejak Dong Pingfan menerima berita itu dan menyelidiki seluruh kejadian, termasuk mengamati tindakan putranya. Selama lebih dari sehari, Dong Pingfan berguling-guling di tanah. Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Saat masih muda, dia setidaknya merupakan orang kaya generasi pertama yang memulai bisnisnya sendiri. Belum lagi betapa besarnya kerajaan bisnis Donghua Group. Setidaknya mereka memiliki status tertentu dalam masyarakat, berkembang dengan baik selama beberapa tahun ke depan. Bukan tidak mungkin keluarga Dong menjadi keluarga terkenal. Mendadak, putranya ternyata sangat bodoh. Tidak apa-apa kalau kau bodoh. Tapi kenapa kau memprovokasi orang yang tidak seharusnya diprovokasi? Dong Pingfan semakin marah. Lalu dia mengayunkan tongkat di tangannya dan memukul Dong Tianyi tanpa ampun. Ayah, kenapa ayah memukulku? Teriak Dong Tianyi. Cengkeraman orang tua itu terlalu kuat. Anda jelas-jelas sudah cukup tua. Siapa sangka orang tua itu begitu kuat? Dong Tianyi ingin melarikan diri. Namun, tidak ada jalan keluar. Baik pintu maupun bagian belakangnya diblokir oleh pengawal yang dibawa Dong Pingfan. Ingin berlari. Sabar saja. Dong Pingfan menamparkan putranya sambil mengumpat. Sudah. Kubilang brengsek. Sudah kubilang serang Profesor Qiao Bai. Sudah kubilang buta karena keserakahan. Kamu tidak punya visi. Lihat apakah aku bisa membunuhmu hari ini. Dong Tianyi masih melompat-lompat. Berteriak. Ada apa dengan Profesor Binatang Buas? Dia hanya orang biasa. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan grup Donghua kita? Aku baru saja membelinya. Aku tidak memintanya untuk memberikannya kepadaku. Apa salahnya? Aku memberinya uang. Dong Pingfan menjadi semakin marah. Tidak masalah jika anakku tidak memiliki penglihatan. Masih belum punya otak. Dong Pingfan, yang awalnya berencana untuk tenang setelah beberapa pukulan, menjadi lebih brutal. Tepat saat itu, suara sekretaris yang dibawa Dong Pingfan datang dari luar pintu. Pak Tua, kantor pusat Xingcheng telah mengirim orang ke perusahaan untuk memeriksa rekening. Dong Pingfan berhenti memukul kruk putranya. Wajah Dong Tianyi tiba-tiba memucat. Ketika Dong Pingfan melihat ini, jantungnya berdebar kencang. Apalagi yang kau lakukan, nak? Dong Pingfan menatap Dong Tianyi dengan tatapan marah. Aku. Mata Dong Tian mengembara dan dia tidak berani berbicara. Apalagi yang tidak dipahami Dong Pingfan. Meskipun beberapa hal biasa terjadi, namun hal itu melewati batas. Dong Pingfan, yang awalnya masih memiliki kekuatan untuk memukul putranya, tiba-tiba kehilangan seluruh energinya. Punggungnya bungkuk dan ia tampak seperti telah menua lebih dari 10 tahun. Saya bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membangun grup Donghua. Baru beberapa tahun sejak saya menyerahkannya kepada Anda. Dan ini, ada nada marah dalam suara tergesa-gesa lelaki tua itu. Tetapi lebih merupakan kekecewaannya atas kegagalan putranya dalam memenuhi harapannya. Ayah harus membantuku. Dong Tianyi pun menyadari keseriusan situasi dan bergegas menghampiri kakeknya. Dong Pingfan bersandar pada kruknya dan melambai ke arah pengawal di sekelilingnya. Sebelum Dong Tianyi bisa bereaksi, kedua pengawalnya langsung menangkapnya. Dong Tianyi menatap ayahnya dengan kaget. Ayah,
Dong Pingfan tidak lagi tampak semarah saat dia baru saja menyerbu masuk. Ketenangan yang berlebihan membuat Dong Tianyi semakin ketakutan. Ayo kita temui para penyelidik dari Aliansi Kota Bintang. Dong Pingfan melangkah keluar. Kalau kau tidak melakukan apa-apa, tentu saja tidak akan terjadi apa-apa. Jika kamu melakukan sesuatu, setelah berkata demikian, Dong Pingfan bahkan tidak menoleh ke arah putranya. Kalau begitu, mari kita lakukan apa yang perlu dilakukan. Ayah, aku anak kandungmu. Dong Tianyi akhirnya merasa panik. Dia berteriak keras, mencoba membangkitkan sebagian rasa sayang lelaki tua itu padanya. Saya tahu dari awal bahwa Anda ambisius tetapi tidak kompeten, kata Dong Pingfan. Saya pikir jika perusahaan diserahkan kepada Anda, perusahaan itu mungkin akan menyusut. Tapi selama itu membantumu melihat dirimu sendiri dengan lebih jernih dan berkembang. Menurutku itu bukan masalah besar. Tapi aku tidak menyangka. Dong Pingfan menghela napas dalam-dalam dan menatap putranya dengan ekspresi rumit. Seharusnya aku menyerahkan perusahaan itu kepada agen khusus. Aku salah karena membiarkanmu mengambil alih. Satu kalimat. Dong Pingfan secara langsung membantah semua yang dilakukan Dong Tianyi selama bertahun-tahun. Dong Tianyi memamerkan giginya. Dong Pingfan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Qiao Bai menerima permintaan maaf dari Donghua Group, ekspresinya masih bingung. Kebaikan, meminta maaf. Qiao Bai memandang benda-benda di luar lembaga penelitian dengan ekspresi bingung. Bab 256. Rahasia kehamilan Qianji. Salah sasaran. Dia berbalik. Aku tak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Permintaan maaf ini agak terlalu berat. Qiao Bai sedikit bersandar. Baja khusus yang mengandung kekuatan luar biasa. Ramuan bermutu tinggi dan kristal energi bermutu tinggi. Anda dapat mengetahui pada pandangan pertama bahwa itu disiapkan secara khusus. Sulit bagi orang normal untuk tidak tersentuh. Tidak juga. Qiao Bai melambaikan tangannya. Ambil kembali. Menghadapi penolakan Qiao Bai, anggota staf yang bertanggung jawab atas kunjungan dari pintu ke pintu menunjukkan ekspresi tulus dan cemas di wajahnya. Profesor Qiao Bai, terimalah. Kami tidak meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Memang, Tuan mudalah yang melakukan kesalahan. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Sikap pihak lain jauh lebih baik daripada Wei Yunping dan Su Yan beberapa hari yang lalu. Hal yang paling penting adalah Qiao Bai dapat merasakan persetujuan tulus dari orang lain. Apa yang dikatakannya benar. Oh, Qiao Bai menghela napas. Oke. Dia melambaikan tangannya. Melihat Qiao Bai bersedia menerima hal-hal ini, staf itu membungkuk pada Qiao Bai, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Qiao Bai takut jika dia selangkah lebih lambat, dia akan menyesalinya. Qiao Bai, hahaha, Jiang Heng, yang baru saja keluar rumah, melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan tawa. Tidak baik jika seseorang terburu-buru mengantarkan sesuatu kepadamu. Qiao Bai melirik Jiang Heng. Sulit untuk mengatakan apakah itu baik atau buruk, kata Qiao Bai dengan tenang. Ketua lama memang terlihat lebih bijaksana, tapi membesarkan putranya seperti ini, kalau bukan karena niatnya, pastilah dia kurang bertanggung jawab. Bisakah seorang playboy dibuat dalam sehari? Jiang Heng tercengang saat mendengar ini. Lalu dia mengangguk setuju. Anda masuk akal. Tapi jangan pukul orang yang tersenyum padamu. Kalau kau mau memberikannya padaku, berikan saja. Qiao Bai berjalan mengitari baja di depannya 2 kali dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia sekarang tidak memiliki kesan yang baik terhadap grup Donghua. Begitu pula dengan Dongdong tua dan muda. Namun materi-materi di depanku ini, kebaikan, dia sangat menyukainya. Apakah itu baja air halus? Jiang Heng juga melewatkan topik ini. Seperti apa yang dikatakan Qiao Bai. Tidak peduli siapa yang benar atau salah antara ayah dan anak keluarga Dong. Atau apakah itu masalah pendidikan. Itu urusan mereka. Biarkan mereka mengurusinya sendiri. Jiang Heng berjalan mendekati Qiao Bai dan mengamati baja itu bersama Qiao Bai. Baja biasa. Tentu saja. Baja khusus memerlukan biji khusus untuk ditambang dan dimurnikan. Dan akhirnya dimurnikan menjadi baja yang dapat digunakan. Tidak banyak baja ini tersedia. Setidaknya sebelum munculnya jantung mekanik, baja jenis ini merupakan makanan kesukaan makhluk luar biasa dengan atribut baja.
dapat meningkatkan kekerasan tubuh makhluk luar biasa yang berbahan baja. Ini juga dapat meningkatkan kekuatan keterampilan atribut baja. Meskipun belum mencapai harga selangit, tapi sudah pasti harganya tidak murah. Namun, dibandingkan dengan baja khusus yang tidak memiliki atribut dan dapat dengan mudah dicerna dan diserap oleh semua makhluk luar biasa dengan atribut baja, baja khusus dengan sifat melekat tidak begitu populer. Misalnya, baja olahan. Baja ini dilebur dari biji yang dimurnikan. Mengandung energi atribut air yang sangat kaya. Tidak apa-apa, makhluk luar biasa yang dikaitkan dengan baja tidak mengecualikan satu sama lain. Dan tidak ada pengekangan di antara mereka. Jika itu baja api halus, itu tidak begitu cocok untuk makhluk luar biasa dengan atribut baja. Karena berbagai alasan, baja khusus tanpa atribut akan lebih banyak dicari oleh para Beastmaster atribut baja. Saya tiba-tiba penasaran, apakah makhluk mekanik yang terbuat dari baja dengan atribut akan memiliki atribut yang sesuai. Misalnya, atribut mekanis asli menjadi atribut mekanis plus air, berjalan di sekitar baja air murni. Jiang Heng tidak dapat menahan rasa penasarannya terhadap pola bergelombang berwarna biru air pada baja tersebut. Yaitu, apakah itu mungkin? Qiao Bai, kamu bisa mencobanya. Jiang Heng, detak jantung. Jiang Heng datang kali ini dengan niat untuk memodifikasi makhluk super dengan kemampuan mekanis. Terlepas dari harganya yang agak membuat Jiang Heng ragu, ia sangat aktif dalam segala hal. Pikirkan tentang setoran 8 digit di kartu bank Anda. Jiang Heng berpikir, mungkin dia bisa mencoba. Pada saat ini, Jiang Heng benar-benar lupa bahwa dia bahkan tidak bersedia menginvestasikan 3 juta pada awalnya. Ada risiko dalam membuka kotak buta. Berapa harga baja air murni ini? Dilihat dari beratnya, mungkin sekitar 300 hingga 500 kg. Jiang Heng sudah mulai melihat baja halus ini. Kepadatan baja khusus jauh lebih tinggi daripada baja biasa. Baja biasa dan baja khusus tampaknya memiliki ukuran yang sama, dan baja khusus jelas lebih berat. Disinilah energi berperan. Benar, memikirkan hal ini, Jiang Heng menoleh ke arah Qiao Bai dengan ekspresi tersadar di wajahnya. Apakah kamu sudah mengetahui alasan kehamilan Xiao Qian? Tergerak adalah satu hal, berpikir bahwa deposit akan hilang dari kartu. Pikiran Jiang Heng langsung menjadi jauh lebih jernih. Hobinya bukan bekerja, melainkan menabung. Kalau tidak, siapa yang mau bekerja lembur di perusahaan setiap hari? Apakah Anda sungguh berpikir Anda tidak perlu melakukan apapun setelah makan? Ini bukan pengeluaran kecil, dia harus berpikir lagi. Untuk mengalihkan perhatiannya, Jiang Heng segera mengingat kejadian ini. Qiao Bai, melihat ini, Qiao Bai tidak terburu-buru. Agak jelas. Mendengarkan pertanyaan yang diajukan Jiang Heng, ekspresi wajah Qiao Bai berangsur-angsur menjadi sedikit aneh. Jiang Heng, yang sebenarnya hanya ingin mencari topik untuk mengalihkan perhatian, berkata, "Tidak." Ekspresi Qiao Bai tampaknya memiliki banyak cerita di baliknya. Jiang Heng berhenti berputar-putar di sekitar Jing Suigang. Ia berlari kecil menghampiri Qiao Bai dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Katakan padaku. Apa yang kamu temukan? Mengapa ekspresimu aneh sekali? Rasa ingin tahunya telah muncul. Qiao Bai tersenyum. Kebaikan, aku hanya takut kalau aku memberitahumu, kamu mungkin tidak akan begitu mempercayai penilaianku. Memikirkan hal ini, Qiao Bai merasakan kerumitan yang tak terlukiskan dalam suasana hatinya. Ini sungguh rumit. Qiao Bai sangat tertarik dengan kelahiran makhluk luar biasa seperti Qianji. Saya juga tertarik pada fakta bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi sendiri. Di tempat yang tidak diketahui Jiang Heng, Qiao Bai juga diam-diam bekerja lembur sendirian. Tepat malam sebelum kemarin, saat itu, hanya ada Qiao Bai dan hewan peliharaannya, serta seorang Qianji di lembaga penelitian. Qiao Bai memanfaatkan kemampuan penelitian ilmiahnya dengan baik, dan kemudian, tidak mengherankan, berakhir dengan kegagalan. Qiao Bai yakin itu bukan ilusinya. Semua burung gagak kecil itu jatuh sambil tertawa. Kalau kamu terus tertawa, porsi makanmu besok akan dipotong setengah, kata Qiao Bai santai. Hewan peliharaan yang baru saja mengekspresikan kegembiraannya dengan berbagai cara tiba-tiba menjadi diam. Setiap orang penting,
Mata merah keemasan, mata figur tongkat, mata emas yang mempesona, dan tentakel berwarna-warni yang tidak memiliki mata tetapi sangat peduli dengan jumlah makanan. Batuk-batuk, singkatnya. Mereka semua memandang ke arah Qiao Bai dengan rasa kesal. Qiao Bai tetap acuh tak acuh. Qiao Bai menatap malaikat bermata besar yang tampaknya tidak banyak bereaksi. Menyadari tatapan Qiao Bai, malaikat itu berkedip ke arah Qiao Bai lagi. Matanya begitu polos. Itu seperti bertanya, apa yang sedang kamu lihat? Apa yang sedang kamu lihat? Apa bagusnya? Aku selalu merasa ekspresimu membuatku ingin melakukan sesuatu. Qiao Bai juga memiringkan kepalanya dan melihat ke belakang. Apakah itu hanya imajinasiku? Saya pikir kamu tahu sesuatu. Malaikat itu berkedip. Malaikat itu tidak tahu. Qiao Bai mengangguk. Kebaikan. Tidak apa-apa. Jika Beastmaster ingin tahu, malaikat bisa membantu menyelidikinya. Pada saat ini, malaikat berbicara lagi. Qiao Bai, bisakah kau membantuku menyelidiki? Kata Qiao Bai dengan nada terkejut dan heran. Ya, karena keunikan Qianji dan kesamaan energi mereka, malaikat itu dapat mencari ingatan Qianji. Nada bicara, Angel, begitu tenang dan acuh tak acuh. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang tidak penting sama sekali. Qiao Bai, jadi, kau jelas punya cara yang lebih cepat, tapi kau tak pernah memberitahuku. Qiao Bai meletakkan tangannya di dahi dan mendesah. Sang Beastmaster tidak menanyai malaikat itu. Sang Beastmaster lebih bersedia menyelidiki sendiri daripada mencari bantuan. Qiao Bai menarik napas dalam-dalam. Apa maksudnya Anda tidak marah pada orang luar? Tetapi Anda hampir marah pada rakyat Anda sendiri. Mungkin seperti ini. Beruntungnya, Qiao Bai bukanlah orang yang berkutat pada masalah sepele. Juga bukan orang yang suka melemparkan kesalahan kepada orang lain atau makhluk luar biasa. Lupakan saja masalah ini. Ini juga karena kita kurang berkomunikasi. Qiao Bai mengulurkan tangan dan mengetuk badan pesawat Angel yang bundar 2 kali. Tidak usah buru-buru. Harus ada kesepahaman diam-diam di antara kita. Qiao Bai menunjuk Xiao Wu. Xiao Wu. Xiao Wu memiringkan kepalanya dan menatap Qiao Bai dengan bingung. Mengapa sang Beastmaster menunjuk ke arah burung? Burung itu tahu. Sungguh, burung adalah satu-satunya yang paling bisa bekerja sama dengan sang Beastmaster. Sama seperti Xiao Wu. Dia dan aku bekerja sama dengan sangat baik dalam pertempuran. Tetapi pemahaman diam-diam ini tidak muncul begitu saja. Xiao Wu akan mengungkapkan perasaannya dengan sangat emosional. Hanya dengan cara ini Qiao Bai dapat meresepkan obat yang tepat dan membuat penyesuaian yang sesuai dengan kondisi Xiao Wu. Namun ketika menyangkut malaikat, kurasa kau tidak salah. Kau bisa langsung memberitahuku beberapa hal. Keinginanku adalah satu hal. Pikiranmu juga penting. Hanya dengan lebih banyak berkomunikasi, kita dapat menemukan titik temu sambil sebisa mungkin mengesampingkan perbedaan. Kata Qiao Bai dengan serius. Anda adalah makhluk hidup dengan pikiran dan kebutuhan Anda sendiri, bukan? Malaikat itu menatap Qiao Bai sejenak, lalu mengangguk. Malaikat itu mengerti apa yang dimaksud sang penguasa binatang. Malaikat itu telah memperhatikan kata-kata sang penguasa binatang. Mendengarkan kata-kata malaikat itu, Qiao Bai memiliki ekspresi sedikit malu di wajahnya. Batuk-batuk, tidak sampai sejauh ini. Tidak apa-apa. Saya percaya bahwa malaikat tahu apa yang harus dilakukan. Qiao Bai tidak lagi khawatir tentang situasi malaikat. Qiao Bai mulai penasaran terhadap Qianji. Malaikat sangat menyukai penjinak binatang. Hal ini terlihat ketika Qiao Bai mengungkapkan rasa ingin tahunya. Dan malaikat membantu Qiao Bai mengingat kembali kenangan Qianji. Benda-benda panjang dan tipis memanjang dari badan bulatnya, yang tampak seperti tentakel. Jika diperhatikan lebih dekat, benda-benda itu tampak seperti sumbat. Detik berikutnya, terhubung dengan Qianji. Qiao Bai, ini seperti menonton film fiksi ilmiah. Layar cahaya biru kecil, seukuran layar komputer, tiba-tiba muncul di udara. Segera setelahnya, ingatan Qianji muncul. Qiao Bai terkejut, tidak terkejut dengan layar terang ini. Tetapi, Qianji, kamu baik-baik saja. Qiao Bai buru-buru memeriksa kondisi Qianji. Qianji membuka sepasang mata hitam seukuran kacang dan menatap lurus ke arah Qiao Bai.
tanpa ada penolakan di matanya. Hanya menggerutu 2 kali, Qiao Bai menggunakan kemampuan bawaannya untuk merasakan pikiran Qianji. Kekuatan mengalir ke dalam tubuh, hangat dan nyaman. Qiao Bai diam-diam menarik pandangannya dan memberikan senyuman menyanjung pada malaikat itu. Jempolan, bagus. Dia tahu saja, Angel, keren banget. Dia sama sekali tidak punya niat untuk meragukan atau mempertanyakan. Angel, apakah menurutmu malaikat mempercayainya? Qiao Bai dengan cepat melihat layar cahaya di udara. Qiao Bai yang awalnya hanya ingin mengalihkan perhatian. Ekspresinya menjadi semakin aneh saat dia menonton. Bahkan ketika dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Qiao Bai tidak dapat sepenuhnya melupakan apa yang baru saja dilihatnya. Itulah hal yang membuat saya terbangun di tengah malam, duduk, dan berteriak, apa-apaan ini? Mengingat apa yang terjadi kemarin lusa, Qiao Bai mengulurkan tangannya dan memegang dahinya. Ekspresinya tampak sedikit tak terlukiskan, lesu, dan lesu. Jiang Heng di samping, menyaksikan tindakan Qiao Bai. Rasa ingin tahu Jiang Heng begitu besar hingga hampir meluap, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mendesak Qiao Bai. Cepat katakan padaku. Berhentilah mencoba memancing rasa ingin tahuku. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Asteris. Qiao Bai mengucapkan beberapa kata. Tanda tanya di atas kepala Jiang Heng telah mengeras menjadi entitas padat. Dari kejauhan, ia tampak seperti karakter NPC. Apakah ada yang salah dengan telingaku? Atau ada yang salah dengan apa yang baru saja kau katakan? Mata Jiang Heng juga bingung. Mengapa aku merasa seperti mendengar suara telegram? Terblokir oleh kode Anda sendiri. Qiao Bai menatap Jiang Heng yang bertekad untuk mengungkap asal-muasal masalah ini, lalu mendesah. Sebuah film pendek, teks pornografi. Setelah mendengarnya dengan jelas, Jiang Heng kembali merasakan ada yang salah dengan telinganya. Haha, Jiang Heng tertawa kaku 2 kali. Kurasa mungkin karena aku terlalu lelah bekerja akhir-akhir ini. Aku mendengar suara-suara. Kurasa aku perlu pergi ke rumah sakit dan membuat janji temu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendengar jawaban yang keterlaluan itu? Qiao Bai hanya menatap Jiang Heng dengan tenang. Meskipun tetapi, dia bisa memahami pikiran Jiang Heng dengan sangat baik. Sungguh keterlaluan. Rumor bahwa berciuman bisa menyebabkan kehamilan sudah keterlaluan. Kenapa ada orang, bukan makhluk luar biasa, yang bisa hamil hanya dengan menonton film porno? Apa alasannya? Jiang Heng melihat ekspresi Qiao Bai yang tak tergoyahkan, dan senyum palsunya akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi, dan senyum di wajahnya langsung sirna. Jadi itu benar-benar terjadi. Kamu yakin tidak berbohong padaku? Tidak. Apa menurutmu tidak ada yang salah? Semakin Jiang Heng berbicara, semakin keterlaluan kedengarannya. Dia melaporkan kehamilan Qianji kepada Tuan Feng.